Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, kasus Omikron pertama di Indonesia terdeteksi. Berbagai aturan pun diterapkan, termasuk perjalanan internasional untuk mencegah penyebaran Omikron semakin meluas. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan kami Ruth Dio langsung dari Bandara Soekarno-Hatta. Selamat siang, Ruth, bisa disampaikan pantauan Anda sampai dengan siang hari ini bagaimana mobilitas penerbangan internasional di sana? Ya, selamat siang Reno dan juga pemirsa. Tempat kami berdiri saat ini adalah di depan pintu keluar di mana para penumpang internasional ini akan keluar dan menjalani karantina mandiri ataupun menjalani karantina di lokasi yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Terkait daripada hal ini, untuk rencana penerbangan internasional pada tanggal 17 Desember 2021 ini di terminal kedatangan internasional ada setidaknya 24 rencana penerbangan yang tiba di Indonesia melalui tempat kami laporkan saat ini, dan ada jumlah total sebanyak 3.756 penumpang yang nantinya akan menjalani karantina, baik itu di lokasi-lokasi yang sudah ditunjuk pemerintah ataupun di hotel tempat karantina mandiri. Setidaknya ada 105 hotel yang sudah ditunjuk pemerintah yang sudah memenuhi standar Satgas COVID-19 Indonesia. Dan juga jika kami bandingkan dengan rencana penerbangan internasional pada tanggal 16 Desember yang kemarin di terminal kedatangan internasional ada sebanyak 21 penerbangan dan total sebanyak 3.004 penumpang. Jika kami bandingkan dengan data hari ini dan juga kemarin, untuk penumpang di terminal kedatangan ini memang tidak begitu terlihat adanya kenaikan yang cukup signifikan. Namun kami juga tadi sempat mewawancari langsung dengan Komandan Satgas COVID-19 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang menyampaikan bahwa untuk meminimalisir adanya penumpukan penumpang internasional, terdapat 2 maskapai internasional di terminal kedatangan yang dibuka baru di Terminal 2 domestik Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Pertimbangannya adalah karena 2 airlines ini biasanya menerima ataupun melayani penumpang internasional cukup banyak, sehingga untuk memaksimalkan pelayanan daripada petugas KKP di bandara akan dibuka baru di Terminal 2 domestik Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Daripada hal ini, mengingat adanya kasus baru varian Omikron yang masuk di Indonesia, ada serangkaian ataupun beberapa aturan baru yang harus diterapkan, baik warga negara Indonesia yang datang masuk ke Indonesia ataupun warga negara asing. Misalnya saja, dari warga negara asing yang masuk ke Indonesia ataupun dari 11 negara yang terdeteksi varian Omikron ini masih dilarang ataupun tidak diperbolehkan masuk ke Indonesia sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan. Namun untuk warga negara Indonesia yang memiliki beasiswa dan juga menjalankan pendidikan di luar negeri dan juga pekerja migran Indonesia ataupun ASN yang sedang melakukan ataupun sudah melakukan perjalanan dinas dari 11 negara itu wajib menjalani karantina selama 14 hari dan mengambil sampel PCR di hari ke-13. Terkait daripada hal ini, untuk warga negara Indonesia ataupun warga negara asing, selain mereka yang datang dari 11 negara ini hanya menjalani karantina di 10 hari dan pengambilan sampel PCR di hari ke-9. Untuk skema dari karantina ini juga sudah disiapkan oleh pemerintah Indonesia untuk mencegah adanya penyebaran virus COVID-19 varian Omikron. Reno. Baik, Ruth, tadi Anda menyampaikan skema untuk karantina ini sudah disiapkan oleh pemerintah. Bisa dijelaskan bagaimana skema karantina yang Anda maksudkan ini? Reno, skema yang sudah disiapkan oleh pemerintah pusat Indonesia ini adalah ada 2 skema di mana warga negara Indonesia yang mereka datang ataupun tiba ke Indonesia akan menjalani karantina ini akan dirujuk ataupun dibawa langsung ke beberapa lokasi, di mana diantaranya yaitu Wisma Pademangan, Wisma Atlet Kemayoran, Rusun Pasar Rumput dan juga Rusun Nagrak. Namun untuk warga negara asing yang akan menjalani dan harus menjalani karantina mandiri ini langsung diarahkan menuju ke beberapa lokasi hotel. Setidaknya ada 105 pilihan hotel karantina yang wajib dipilih
oleh warga negara asing. Jika kami melihat ini adalah salah satu pintu keluar daripada warga negara asing ataupun Indonesia yang akan menjalani karantina setelah mereka menjalani proses pengambilan RT-PCR dan juga verifikasi berkas ataupun dokumen yang ada di dalam. Mereka juga sempat menunggu dan kemudian di depan pintu masuk juga sudah ada petugas kepolisian yang akan melakukan pendataan. Hal ini adalah untuk meminimalisir adanya oknum-oknum nakal yang tidak ingin menjalani karantina mandiri ataupun karantina sesuai dengan yang dianjurkan oleh pemerintah pusat. Sekian yang bisa kami laporkan dari lokasi, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih rekan Ruth Dio atas laporannya langsung dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta.